Hai, kembali lagi di channel Tech In. Oke, minggu lalu gua membahas tentang resikan PC 5 juta, ya. Dan saya membaca harganya itu tuh melewati laptop saya. Nah, laptop saya ini laptop yang masih cukup untuk kalian gunakan untuk sekolah-sekolah biasa, ketik-ketik, browsing-browsing masih sangat cukup. Dan gua akan review kali ini yaitu Asus VivoBook E203M. Oke, sekarang kita bahas mulai dari yang pertama, yaitu bicara tentang desainnya dulu aja dah. Desain di sini dia ramping banget ya, dia ramping dan ini bobotnya tidak mencapai 1 kilo, ya ini beratnya hanya 980 gram. Oke, sebelum bahas tentang lebih lanjut lagi, gua kasih informasi dulu bahwa laptop ini sudah dikeluarkan dari tahun 2018. Dan kalau kalian mau cari secondnya mungkin masih banyak di pasaran gitu kan. Karena laptop ini lumayan mumpuni lah untuk tahun 2021 ini yang dimana serba WFH. Oke, dia karena laptop yang ringan, otomatis juga dengan ukuran yang tidak besar, yaitu ini hanya 11,6 inch saja. Sudah saya ukur dan laptop ini tidak lebih besar daripada kertas A4 ya. Ini lebih kecil lagi ya, walaupun nggak terlalu signifikan ya perbedaan antara A4 sama laptop ini. Tapi ya at least laptop ini udah lumayan boy ya, di bawah 1 kilo loh. Nah, oke. Ini laptop ini nih tipis ya. Terus di sini bukan laptop yang bezel-less karena tahun 2018 itu belum musimnya bezel-less ya. Di sini dia masih lumayan tebel bingkainya di samping-samping layarnya. Dan untuk layarnya sendiri di sini dia masih menggunakan layar TN karena pada saat itu belum musimnya IPS ya. Jadi masih menggunakan layar TN yang dimana untuk view angle-nya dia tidak bagus, dan kalau kita lihat dari samping sudah mulai berubah warnanya. Dan dari atas pun juga terlalu terang dan dari bawah malah terlalu gelap. Nah, layarnya masih menggunakan layar TN pada tahun 18 itu sudah nggak apa-apa lah ya. Dan di atasnya ada kamera 480 pixel. Iya, laptop ini mungkin kurang ya untuk segi webcamnya, karena webcamnya sendiri dia menggunakan 480 pixel. Kalau dari segi webcam mungkin kurang, tapi kalian bisa tambahin lagi webcam eksternal gitu, ditaruh di sini masih cukup. Oke. Ini spesifikasi yang digunakan di laptop ini apa aja sih? Nah, spesifikasi yang digunakan di laptop ini satu ini yaitu Intel Celeron N4000 ya, kalian bisa lihat ini screenshotan dari CPU-nya, dan dia menggunakan RAM 4GB. Dan satu lagi yang sudah gua ganti yaitu hard disk. Dia bawaannya tahun 18 itu masih hard disk ya, karena belum musimnya SSD zaman 18 nih ya. Dan di sini ada Celeron N4000 ini produksi tahun 2017 kuartal keempat, berarti ya digunakan di tahun 2018, produksi tahun 18, menggunakan prosesor 2017 kuartal keempat. Belum terlalu lama sih ya, belum terlalu usang juga. Nah, di sini harddisk bawaannya yaitu 500GB, dan laptop E203 ini dia ada dua varian. Untuk yang varian E203M punya saya ini, dia RAM-nya 4GB. Untuk harganya pada saat launching dulu itu 3,7 juta. Nah, untuk yang satu lagi E203N ya, itu tuh dia menggunakan RAM 2GB saja dengan harga 3,4. Ya selisihnya 300.000 gitu kan. Tapi kalian bisa mendapatkan RAM yang lebih banyak lumayan setidaknya. Dan ini bahas tentang desain dulu lagi nih ya. Tuh desain lagi di sini. Kalau kalian bisa kalian lihat di sini ya, gue tampilkan ini. Dan uniknya lagi, laptop ini nih desainnya lumayan kece pada tahun 18 kemarin, yaitu dia sudah ada motif-motif heksagonalnya gitu. Dan ini pada tahun 18 ini menjadi nilai plus tersendiri nih ya, tahun 18 kan saat itu. Ya desain masih desain yang kaku-kaku biasa kan. Dan laptop ini berani beda gitu kan.
dengan harga 3 jutaan di waktu itu dan sudah berani beda. Itu harga secondnya saya kurang tahu pastinya, tapi kan bisa cari-cari aja karena ini sudah sangat cukup untuk kegiatan keseharian, ketik-ketik di Word, PowerPoint, Excel gitu, sama juga browsing itu udah cukup. Tapi ingat, karena ini RAM masih 4 GB, jangan browsing terlalu banyak tab di Google Chrome ya, karena ini akan membuat loadnya jadi nggak kuat. Dan ini juga masih Intel Celeron M4000, di mana dia masih menggunakan dual core, dual thread dengan base clock 1,1 GHz dan boost clock up to 2,6 GHz. Untuk skor Cinebench dari Intel Celeron M4000 di sini, kalian bisa lihat seperti yang tertampak di layar. Untuk single core dia ada di 269 poin, dan untuk multi core dia ada di 468 poin. Ya, ini sangat beda jauh daripada yang gua punya di sini karena ini adalah, dan untuk skor yang di sama yang di PC di sini beda banget. Dimana kalau PC gua ini dia 1108 untuk skor single core, dan dia ada di angka 8991 untuk yang di multi core. Dan ini beda banget kan, berapa ribuan sama ratusan saja ya. Ini laptop tidak sangat kurang playable ya untuk kalian gunakan untuk game, tapi ini masih cukup banget ya untuk browsing ataupun juga ketik-ketik di Word, Excel, dan juga PowerPoint. Ini masih cukup banget nih ya. Dari sini untuk RAM-nya sendiri dia 43 DDR4 yang SODIMM, kecepatannya 2400, dan di sini laptop kali ini sudah solder. Ya, kagak bisa ditambah lagi, tidak bisa diganti juga. Dan di sini kenapa gua kagak lepas ya, sebenarnya gua bisa aja lepas, tapi laptop ini nggak bisa dilepas karena susah dilepasnya. Gua udah coba untuk melepas bautnya semua, tapi kagak bisa. Dan di sini uniknya lagi untuk laptop E203M ini ataupun yang saudara kembarnya E203N yang RAM 2 GB, untuk meletakkan harddisk atau SSD-nya ini tidak perlu membuka semua cover belakangnya, hanya perlu dilepas bagian tengah sini saja. Dan sini sudah terlepas langsung bagian harddisk ataupun SSD-nya di bagian tengah sini. Lebih praktis sih ya sebenarnya. Untuk bahannya di sini masih menggunakan plastik ya. Ya wajar aja, laptop kecil, mungil, tipis juga. Ya tahun segitu untuk harga 3 jutaan ya wajar aja masuk dengan plastik biasa ya. Terus di sini juga ada uniknya lagi. Laptop ini masuk dalam keluarga VivoBook. Ya, Asus VivoBook E203. Lebih tepatnya itu. Dan di sini karena dia sudah seri VivoBook, tapi pada masa itu belum banyak laptop yang bisa mempunyai engsel sefleksibel ini. Ya, engselnya kali ini di laptop yang satu ini dia sudah bisa dibuka hingga 180 derajat rata. Ya, kalian bisa lihat di sini rata banget ya. Terus diklaim sama Asus dia bisa dibuka hingga 20.000 kali open close ya, buka tutup engselnya di sini. Tapi kok kagak mau nyoba nyampe 20.000 kali ya, karena juga hitung 20.000 kali juga buat apa gitu kan. Dan di sini Asus ini sudah menyemakan fitur yaitu saat kita buka layarnya dari sleep. Untuk laptop tahun 2018 sebelumnya tidak banyak laptop yang bisa mempunyai teknologi seperti ini. Misalnya dari sleep dia harus dibuka dulu layarnya, diklik enter baru bisa. Tapi Asus yang kali ini dia dibuka layar saja dia sudah langsung kebuka, udah langsung hidup lagi layarnya. Ini lumayan bagus ya pada tahun 18 kemarin. Kalau tahun sekarang mungkin udah banyak yang bisa fitur kayak gitu, tapi kan zaman dulu belum gitu kan. Untuk speakernya sini dia sudah menggunakan Sonic Master, Asus Sonic Master Audio Tuning. Dan juga laptop ini udah memiliki bawaan Windows 10 Home ya. Dan kalau kalian lihat screenshotan dari tadi, kenapa kok pakai Windows 11? Yap, laptop ini sudah upgradable ke Windows 11 karena dia sudah memiliki persyaratan TPM 2.0 ya. Versi TPM-nya udah yang terbaru pada saat itu, udah lumayan gitu kan. Untuk harddisk kalian opsional, kalian mau ganti ke SSD lebih kencang lagi karena gue sebelumnya pakainya harddisk. Ini akhirnya gua ganti ke SSD dan lumayan banget perubahannya. Terus untuk baterai gimana nih? Untuk baterai diklaim sama Asus dia bisa mencapai 10 jam pemakaian biasa standarnya untuk browsing
internetnya on, dan brightness 50%. Tapi saat gua cek nih ya, mungkin karena udah usia 4 tahun, gua gak tahu juga, karena gua baru cek-cek aja nih saat-saat belakangan ini nih. Ketika gua menggunakan metode extreme performance di bagian baterai itu, terus juga brightness juga cuma 10%, itu buat browsing biasa gitu cuma 8 jam. Ya mungkin karena faktor usia atau bagaimana, aku juga nggak tahu nih ya. Tapi yang diklaim Asus saat itu 10 jam. Karena laptop zaman sekarang pun juga rata-rata juga 8 jam sampai 10 jaman kan. Ya karena ini bukan laptop ultrabook yang benar-benar 12 jam lebih itu kan on baterainya. Dan ini juga bukan laptop gaming yang hanya 4 jam. Tapi ini laptop yang standar yang bisa mencapai 8 jam. Itu udah lumayan dekat ya pada saat tahun 18 kemarin. Dan di sini menggunakan WiFi 802.11ac dual band. Dan kita lanjut ke bagian port. Nah, di port di sini yang uniknya lagi di sisi bagian sebelah kiri laptop, kalian bisa lihat di sini tahun 18 sudah memiliki USB Type-C. Ya, ini sudah lebih dari cukup ya. Kalian mau gunakan, ini laptop sudah memiliki USB Type-C. Oke, di bagian sebelah kiri ini kita bakal lihat di sini itu ada desain, ada lagi micro SD card reader, micro ya, bukan SD card yang lebar. Terus ada lagi HDMI dan satu USB 3.1. Terus ada lagi USB Type-C yang diklaim sama Asus bisa transfer rate-nya hingga 1 GB per second. Ya, gua belum coba juga seperti gimana. Terus untuk bagian sebelah kanan di sini kalian bisa lihat ini port bagian sebelah kanan cuma sedikit nih ya. Cuma ada satu audio combo jack dan juga satu USB 3.1 saja. Dan ini termasuk nilai plus tersendiri ini ya, karena tahun 18 laptop murah dapat USB Type-C dan juga ada dua USB 3.1 ya, namanya udah ganti. Kalau dulu bahasanya USB 3 sama USB 2, sekarang USB 3.1 dan 3.2 segala macam ya. Dan untuk laptop tahun 2021 sekarang ini mungkin terbilang bukan apa-apanya, tapi pada tahun sebelumnya, pada tahun 18 ini laptop sudah sangat lengkap ya. Bukan yang terlengkap karena dia USB cuma ada dua, yang dimana kalau misalnya kalian mouse user di sini kalian colokkan mouse satu di sini dan sebelah kiri hanya cukup untuk flash disk satu saja. Kalau misalnya kalian mau dua, bisa asalkan disknya kalian satu lagi yaitu USB Type-C. Nah, flash disk Type-C ini udah lumayan ya, karena Type-C-nya sendiri di sini diklaim sama Asus bisa mencapai 1 GB per second. Ya ini lumayan kenceng sih ya sebenarnya. Pada saat itu udah lumayan kenceng sebenarnya ya USB Type-C pada saat itu. Kalau pada saat sekarang mungkin ada lebih kenceng lagi ya, 3.2 Gen 2 ya. Tapi saat tahun 18 ya wajar aja sih ya, kecepatan belum terlalu. Terus ada lagi di sini untuk keyboardnya bagaimana? Apakah keyboardnya nyaman? Di keyboard sendiri dia lumayan lengkap, bukan keyboard yang potong-potongan, tapi keyboard standar walaupun belum ada numpadnya dan tombol untuk bagian tanda panah atas, bawah, kanan, kiri itu masih diperkecil, dan tidak ada tombol page up, page down, home and end. Dan di sini untuk travel distance-nya dia 1,6 mm, udah nyaman. Gua pakai keseharian ini juga nyaman banget laptop ini. Dan untuk touchpad sendiri, ini touchpad-nya cukup lebar sebenarnya. Dan di sini untuk touchpad-nya sudah mendukung Windows Precision Driver. Nah, pada saat tahun 18 ini sudah lebih dari cukup nih ya, lebih dari lengkap dan lebih dari bagus laptop kali ini. Oke, sekarang kita masuk bagian berikutnya yaitu apa aja yang bisa di-upgrade. Ya, untuk apa saja yang bisa di-upgrade, sebenarnya untuk laptop satu ini karena ini adalah laptop kecil, bukan laptop lebar, bukan laptop besar. Jadi laptop kali ini hanya bisa di-upgrade harddisk ke SSD saja. Ya, karena di sini SSD masih menggunakan SATA, dia tidak ada untuk slot M.2-nya. Jadi dia masih menggunakan slot SATA bawaan dari harddisk lamanya. Kalian bisa aja ganti harddisk lamanya diganti ke SSD SATA. Dan di sini karena laptop 11,6 inch ya, laptop tipis, dan dia sebelah kanan di sini tidak ada DVD drive, tidak ada tempat DVD drive, dan artinya kalian tidak bisa tambahkan lagi harddisk satunya menggunakan harddisk KD, HDD KD ya itu.
Dan mungkin cukup aja sekian pembahasan review laptop kali ini. So bagi kalian yang suka silahkan berikan like dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya, agar channelnya semakin berkembang kemudian harinya. So di sini gua pamit undur diri, see you next time and then bye bye.